adik-adik, shalom. Nah, gimana nih kabar adik-adik? Baik, sangat baik, luar biasa, yes. Nah, sebelum kita mau sama-sama memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kembali lagi bersama aku Kak Vina dan juga ada Om Adi di Sekolah Minggu Online GKJ Jaya Diningrat. Nah, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik yang ada di rumah. Siapa yang tadi pagi bangun tidur, bangunnya pagi banget dan juga nggak dibangunin orang tua? Coba siapa? Kakak mau lihat angkat tangannya yang lebih tinggi. Wah, hebat. Terus kakak mau tanya lagi nih, adik-adik siapa yang setelah bangun tidur membersihkan kamarnya sendiri, membantu orang tua, menyapu, atau membersihkan halaman, ataupun ikut bantu masak mamanya? Coba angkat tangannya lagi yang tinggi sekali. Iya, hebat banget adik-adik yang ada di rumah. Semua anak-anak sekolah minggu GKJ Jaya Diningrat, anak-anak yang rajin, anak-anak Tuhan yang sungguh luar biasa. Nah, pagi hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk lebih bahagia lagi, untuk lebih bersemangat lagi mengikuti sekolah minggu, dan nantinya kita mau sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama pujikan hari ini kurasa bahagia. Saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah adik-adik, sebelum kita mau kembali memulai sekolah minggu kita, yuk kita mau sama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, ketika Tuhan boleh bangunkan kami di pagi hari, dan boleh izinkan kami untuk sama-sama sekolah minggu online di GKJ Jaya Diningrat. Dan saat ini Bapa, kami sama-sama mau memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu, dan juga nanti akan mendengarkan firman-Mu. Kau yang tolong kami, supaya kami boleh fokus, duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, supaya lebih semangat dan lebih sukacita lagi, kakak mau ajak adik-adik untuk pujikan adalah sukacitaku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku.
adik-adik sudah semangat sekali dan saat ini kakak tahu kalau adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kakak mau ajak adik-adik untuk sama-sama pujikan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, Om Adi capek enggak nih Om? Duh, kemeringet ya. Aku mbak sesuatu nih Om. Duh, panas sekali ya di sini ya Om. Oh, artinya enggak. Duh. Ini lagi Om, kalau mau Om. Duh, kok semuk ya? Semuk gimana gitu nih adik-adik di sini. Duh. Ya kita mau ngapain lagi nih ya Om ya? Tadi kakak udah bilang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi Salam Pak. Ini katanya sekolah minggu ini ya? Iya Pak. Ini katanya sekolah minggu. Ini kok banyak tisu berkeliaran. Ini gimana ceritanya ini? Kok buang sampah sembarangan ini gimana? Kan kotor malu dilihat adik-adik di rumah toh. Ini siapa tadi? Ini pelakunya siapa ini? Saya. Oh, Pak Adi nih. Ini saya menyiapkan sampah. Nggak sengaja. Iya, tadi nggak ada sampah ya Pak ya. Nih dibuang sampah. Ya, terima kasih Pak. Ya oke. Sekali jadi Iya nih. nggak waktu. Oh alah. Nganu ya. Sekolah minggu sama Lain kali adik-adik kalau buang soalnya. sampah jangan sembarangan, oke? Oh, iya. Kan kotor, dilihat adik-adik di rumah nanti malu. Nanti adik-adik juga ikut buang sampah sembarangan, seperti Iya. itu kan? Oke, enggak apa-apa. Dan kita mau mendengarkan firman Tuhan seperti Yeay. kata Mbak Vina tadi. Iya. Nah, mari adik-adik kita akan berdoa dulu, tapi boleh duduk? Oh, silakan Oke. Pak. Iki sing nyuwun duduk kan. Wah, firmane. Oke. Ya, oke. Adik-adik di rumah, halo. Bagaimana kabarnya? Baik ya, luar biasa. Bertemu lagi dengan Pak Pendeta ya. Oke, Pak Pendeta Berita pada pagi hari ini. Dan kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari kita berdoa dulu. Mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang Tuhan berikan untuk kami ini. Tuhan memberikan kami waktu untuk sekolah minggu. Kami mohon Tuhan memberkati kami. Dan di sekolah minggu ini kami pun akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus. Kami menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing yang harus bersekolah minggu karena di masa pandemi ini harus berjarak, tidak bisa bertatap muka, tetapi kami percaya berkat Tuhan senantiasa tercurah atas hidup anak-anak-Mu yang ada di rumah. Tuhan, kami menyerahkan diri kami, hati kami sepenuhnya, hanya di dalam pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke. Sekali lagi, halo adik-adik yang ada di rumah, halo Kak Vina, halo Om Adi, siap semua ya? Di Tuhan saya. Oke, tetap pakai masker ya di mana-mana ya. Siap. Oke, adik-adik juga jangan lupa tetap pakai masker ketika keluar rumah dimanapun. Orang tua juga diingatkan pakai masker
dan sering-sering cuci tangan dan jaga jarak seperti ini. Ini ada jaga jarak seperti itu. Ya, tentunya adik-adik di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, ini kalau saya dilihat belakangnya Kak Eta ini persis ya. Ini ada apa namanya? Bukan macan, tikus. Ya, ini ada King Kong. Ya, ini yang sebelah sini. Ya, ini. Kucing ya? Bukan Pak, ping itu. Oh, pik. Ini kudanil. Oh, kudanil. Kalau yang sini ini apa nih ya? Ini satu juga. Ya, ini manusia. Oke. Ya, sedikit bercanda ya adik-adik di rumah ya. Nah, kita pada pagi hari ini bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan di masa Prapaskah minggu yang ketiga. Ya. Jadi bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada pagi hari ini itu temanya adalah jangan kotori rumah Tuhan. Jangan kotori rumah Tuhan. Nah, tadi Kak Eta agak menegur Kak Vina, Om Adi karena membuang sampah sembarangan. Padahal ini kan masih sekolah minggu ya adik-adik ya. Masa habis kemeringet gitu buang cul gitu kan tidak baik. Jadi adik-adik di rumah sekali lagi Kak Eta ingatkan jangan buang sampah sembarangan dimanapun itu. Apalagi ketika di rumah Tuhan atau di masa-masa maksudnya di sekolah minggu seperti ini. Jadi jangan buang sampah sembarangan, jangan kotori rumah Tuhan. Nah, adik-adik, lawan kata kotor itu kan bersih. Lawan kata kotor itu kan bersih. Nah, pada sekolah minggu hari ini, adik-adik akan diajarkan tentang kebersihan, baik kebersihan jasmani dan kebersihan rohani. Kebersihan jasmani itu jangan buang sampah sembarangan, kemudian sering cuci tangan, dan juga kebersihan rohani. Jadi kebersihan yang muncul dari dalam hati adik-adik, seperti itu. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini itu terambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-22. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, adik-adik boleh membaca di rumah, tetapi di sini Kak Eta juga menyediakan video bagaimana situasi, bagaimana kondisi seperti yang terjadi, seperti yang ada di dalam kitab suci, di dalam Alkitab pada pagi hari ini. Ya, kita akan saksikan bersama-sama video seperti ini. Bait suci di Yerusalem sebagai tempat ibadah kini berubah menjadi tempat berdagang. Lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, kamu jadikan sarang penyamun. Dia melepaskan binatang-binatangku. Hentikan dia, hentikan dia. Panggil penjaga, panggil penjaga.
Tantangan makin menghebat karena makin banyak orang yang menyatakan Yesus sebagai Raja. Nah, itu tadi adik-adik video yang kita saksikan bersama-sama sebagai pengganti bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Wah, tadi ya Mbak Vina, Om Adi, tadi terlihat ada kekacauan ya. Terlihat ada situasi yang menegangkan di dalam video tersebut. Kira-kira nih, siapa orang yang marah tadi, yang banting-banting, yang mengeluarkan domba, yang ngecolke merpati, itu tadi kira-kira siapa ya? Kok orangnya marah sedemikian rupa? Tuhan Yesus, Pak. Tuhan Yesus? Iya. Menurut Om Adi? Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya? Menurut adik-adik siapa tadi yang marah? Tuhan Yesus? Jawabannya benar. Itu tadi adalah Tuhan Yesus yang marah. Nah, kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus marah ya? Mbak Vina, Om Adi ya, kira-kira kenapa Tuhan Yesus marah ya? Apa karena tidak diajak berjualan? Apa karena barang-barangnya jelek-jelek yang dijual? Atau apa karena itu rumah Tuhan dipakai untuk jualan? Nah, itu Pak, yang benar. Itu ya yang terakhir ya, setuju ya? Iya. Setuju, Pak. Kira-kira bait Allah itu dipakai untuk berjualan. Nah, ini ternyata membuat Tuhan Yesus marah sedemikian rupa. Tuhan Yesus yang kita kenal, yang baik, yang lemah lembut, yang membuat mukjizat dan lain sebagainya, tetapi juga bisa marah adik-adik. Karena marah ada alasannya. Karena alasannya itu tadi, mengotori rumah Bapaknya yang ada di surga. Nah, latar belakang atau peristiwa itu terjadi, kok banyak orang di bait Allah? Itu kenapa kira-kira adik-adik? Banyak orang di bait Allah itu karena peristiwa Paskah. Ya, pada saat itu peristiwa Paskah. Peristiwa Paskah itu peristiwa atau hari raya besar-besaran bagi orang Yahudi. Dan mereka harus berkumpul di bait Allah. Dari manapun itu, mereka berkumpul menjadi satu. Dari barat berkumpul, dari selatan berkumpul, dari utara berkumpul, dari manapun. Itu hari raya Paskah, mereka harus datang ke bait Allah. Tentunya ketika datang ke bait Allah, itu mereka tidak membawa dengan tangan kosong. Mereka harus datang ke bait Allah dengan membawa korban bakaran atau korban syukur mereka untuk Tuhan atau Allah. Nah, tentunya untuk mempermudah nih Mbak Vina, Om Adi, untuk mempermudah, itu kan nggak mungkin ya orang dari luar kota datang bawa kambing, orang dari luar kota datang membawa lembu, orang dari luar kota datang membawa merpati, kayak nyangkingnya piye, membawanya gimana? Toh belum ada transportasi seperti bis, seperti kereta, nah masih naik keledai atau alat transportasi yang lainnya yang belum canggih seperti zaman sekarang. Tentunya itu akan sangat memberatkan, membebankan orang yang datang beribadah, membawa hewan-hewan sedemikian rupa. Nah, untuk memudahkan supaya orang-orang jauh datang itu tanpa membawa hewan. Nah, makanya di area, di lingkungan bait Allah itu banyak orang setempat, banyak warga sekitar yang menjual kambing, menjual merpati, menjual lembu, itu supaya dapat dikorbankan di bait Allah. Nah, dan ketika membeli, Pak, saya beli dombanya 2 ekor. Oh ya, ini harganya berapa? 200. Harganya 200. Oh ya, dibayar 200. Kemudian uangnya itu diserahkan kepada pemerintahan Romawi. Sebagian diserahkan kepada pemerintahan Romawi. Sebagian lagi untuk masuk ke kantong. Seperti itu. Nah, nampaknya dari sini Mbak Vina, Om Adi, Tuhan Yesus tidak menghendaki hal terjadi. Hal seperti itu terjadi. Tuhan Yesus tidak ingin kok rumah Bapa di mana tempat bertemunya secara pribadi antar manusia dan Tuhan itu dijadikan tempat untuk mencari keuntungan pribadi, mencari keuntungan kelompok. Nah, dari sini Tuhan Yesus marah tentunya.
Tuhan Yesus tidak berkompromi dengan hal-hal yang bersifat jelek. Sekali tidak suka, Tuhan Yesus tidak suka. Seperti itu. Di sini Tuhan Yesus tegas, tidak menyukai hal itu terjadi. Dan Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan tadi di dalam ayat yang ke-16, kalau di dalam Yohanes seperti itu, Tuhan Yesus marah mengatakan demikian. Ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Nah, dari sini Tuhan Yesus mengatakan kepada para pedagang dengan mengambil tali, Tuhan Yesus mengambil tali. Nah, mengambil tali ini ya. Mengambil tali terus dibuat pecut, tok marah-marah dan lain sebagainya, lo dibenguk-bengke ini ya. Ya itu cuma guyon aja, dibenguk-bengke gitu ya. Tuhan Yesus marah dengan membawa tali, kemudian semuanya tadi dijungkir balikkan, kemudian kamu harus pergi. Seperti itu, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Nah, dari sini adik-adik, Tuhan Yesus tidak ingin sekali lagi bahwa tempat ibadah atau bait Allah itu menjadi kotor. Dan dari sini adik-adik, pesan apa yang bisa kita terima? Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat 19, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Rombak bait Allah ini, rubuhkan bait Allah ini, dan saya akan membangun dalam waktu 3 hari. Nah, ini membuat kaget orang-orang petinggi Yahudi pada saat itu. Loh, lawong bait Allah itu dibangun 40 hari 40 hari, 40 tahun 40 tahun membangun bait Allah, kok bisa-bisanya mengatakan dalam 3 hari dibangun. Nah, dari sini petinggi-petinggi Yahudi itu tidak paham apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Yang dimaksud bait Allah oleh Tuhan Yesus itu adalah diri Tuhan Yesus itu sendiri. Tubuh Tuhan Yesus itu adalah bait Allah. Jadi, adik-adik yang berkati oleh Tuhan, dari sini ada pesan untuk kita semuanya di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini, di sekolah minggu ini, ada beberapa pesan. Kita harus menjaga kebersihan diri, baik secara jasmani maupun rohani. Jangan sampai kita mengotori secara jasmani. Secara jasmani itu tadi hal-hal yang terlihat seperti membuang sampah sembarangan ketika adik-adik pergi ke tempat belanja, ke mall, tempat wisata, atau bahkan di dalam mobil, kemudian buang sampah sembarangan, buka jendela, buka jendela. Kalau sekarang bukanya bukan gini ya, sekarang sudah dipencet ya. Oke, sudah dipencet ya. Buka jendela, kemudian buang sampah, atau ketika naik motor makan, jajan gitu ya. Wah, ada plastiknya, kemudian dibuang sampah sembarangan. Dari sini tidak boleh, jangan dilakukan seperti itu. Atau kalau adik-adik melihat orang tua, mamah, papa, bapak, ibu yang membuang sampah sembarangan, juga bisa di stop. Ayo mah, pah, jangan membuang sampah sembarangan, jangan mengotori lingkungan. Dan hal lain dari hal secara rohani ya, secara rohani, perkataan kotor itu harus dibuang juga. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk sesama atau teman kita atau sahabat kita. Itu juga perbuatan yang dikategorikan kotor untuk tidak dilakukan. Jangan membuang kotoran sembarangan. Jadi ketika bertemu dengan teman, jangan sampai adik-adik berbicara atau mengatakan perkataan yang tidak baik. Jangan sampai berkata jorok, jangan sampai berkata kotor, apalagi sampai membuat temannya marah, membuat temannya menangis, membuat temannya sakit hati. Itu termasuk kotoran dalam tanda kutip, kotoran yang tidak boleh dibuang secara sembarangan. Dan yang kedua, pikiran. Pikiran juga berpengaruh. Jangan berpikir jelek kepada siapapun.
Jangan merancangkan, jangan membuat hal-hal yang tidak baik. Wah, nanti pulang sekolah temanku mau tak pukul. Nanti pulang sekolah, lihat ya, nanti sepedamu tak gembosi. Hati-hati, pulang dari gereja, pulang dari manapun itu, adik-adik sudah merancangkan, sudah membuat rancangan yang jelek. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh menyakiti, tidak boleh berpikir jelek kepada semua orang. Dan berperilaku yang jelek itu tidak boleh juga. Mencubit, memukul, kemudian ngeplak gitu ya, atau intinya melukai atau menyakiti orang lain, menyakiti teman, itu tidak boleh. Itu termasuk kotoran juga, dan itu tidak boleh dilakukan oleh adik-adik, karena tubuh kita ini adalah punya Tuhan. Tubuh kita itu sepenuhnya milik Tuhan. Jangan sampai kita kotori dengan berkata yang jelek, jangan dikotori dengan berpikir yang jelek, jangan dikotori dengan tingkah laku yang jelek juga. Jadi seperti itu, adik-adik, jangan sampai kita mengotori, berbuat jelek, berpikiran jelek, dan berkata-kata jelek. Tuhan tidak suka. Tuhan Yesus akan marah sekali kalau adik-adik melakukan hal itu. Jadi dari sini Mbak Vina, Om Adi, sudah jelas pesan untuk kita. Jadi jangan sampai kita ngotori lingkungan, buang sampah sembarangan, dan jangan berkata jelek, jangan berpikir jelek, dan juga jangan berperilaku atau melakukan perbuatan yang jelek, karena Tuhan Yesus tidak suka dan akan marah. Menakutkan loh kalau Tuhan Yesus marah. Seperti tayangan video tadi kan, Tuhan Yesus sangat marah, seperti itu. Baik adik-adik, semoga di masa pandemi ini adik-adik senantiasa sehat, adik-adik semuanya dijauhkan dari virus, dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Adik-adik tetap sayang kepada orang tua, adik-adik tetap berdoa, adik-adik tetap membaca Alkitab ya, supaya tetap kuat iman kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah belajar bersama-sama. Kami belajar dari Tuhan Yesus yang menyucikan bait Allah, Tuhan Yesus yang membersihkan bait Allah dari segala macam hal-hal buruk yang terjadi di bait Allah tersebut. Karena Tuhan Yesus ingin supaya bait Allah itu penuh dengan kesucian. Begitu juga diri kami, hidup kami adalah bait Allah juga. Kami tidak boleh merusak bait Allah. Kami tidak boleh mengotori bait Allah dengan perkataan kami. Kami tidak boleh mengotori bait Allah dengan sikap kami. Kami tidak boleh mengotori bait Allah dengan pikiran-pikiran jelek kami. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu sekolah minggu di GKJ Joyo Dininggratan, dimanapun anak-anak-Mu berada, tolong Tuhan berkati. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan damai sejahtera. Begitupun juga untuk orang tua atau wali yang senantiasa menjaga dan memelihara, membantu, dan menghibur adik-adik, anak-anak-Mu di GKJ Joyo Dininggratan ini. Tuhan pun juga memberkati, memberikan kesehatan, kecukupan, perlindungan, dan juga damai sejahtera. Tuhan, apabila di dalam kami menerima firman Tuhan ada kesalahan, ada dosa, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Sepenuhnya doa kami ini kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, seperti itu Pak Vina dan Pak Adi, terima kasih untuk waktunya. Oke, nah terima kasih untuk Pak Eta untuk firman-Nya pada pagi hari ini. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk sama-sama memberikan persembahan. Nah adik-adik nanti bisa menyisihkan uang persembahan itu, terus kemudian dititipkan ya ke orang tua supaya dibawa dan dikumpulkan
ke persembahan mingguan di gereja. Gitu. Kita sama-sama mau pujikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nah, adik-adik, sebelum kita mau menutup sekolah minggu kita hari ini, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan ketika Engkau boleh memberkati kami untuk mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kami bersyukur juga Tuhan untuk firman yang boleh Engkau berikan kepada kami melalui Pak Pendeta Berita. Engkau yang tolong kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, untuk boleh menjaga diri kami secara rohani dan juga jasmani. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan pada pagi hari ini. Kau yang tolong supaya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi perluasan pelayanan di sekolah minggu GKJ Jodiningrat. Dan kalau sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu kami, Kau yang tolong supaya kami juga boleh kembali sekolah minggu di minggu-minggu yang selanjutnya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita mau mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, tadi kita sudah belajar ya Pak untuk menjaga diri secara jasmani dan rohani. Benar. Jasmani untuk tidak membuang sampah sembarangan ya Pak. Iya, benar. Menjaga semuanya tetap bersih. Terus kita juga belajar menjaga diri secara rohani dengan menjaga pikiran, menjaga mulut, dan juga perbuatan. Oke. Maka dari itu, adik-adik, kakak mau sama-sama ajak untuk memujikan hati-hati gunakan mulutmu, tanganmu, dan kakimu. Oke. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan tanganmu.
Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Nah, Bapa di adik-adik, surga, sampai jumpa di sekolah melihat minggu kita semua. online yang selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu jaga Hati-hati kesehatan dan pakai masker. Sampai jumpa. Gunakan Tuhan Yesus memberkati. mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati